Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, mudah-mudahan sehat walafiat sehingga dapat memperhatikan dan menyaksikan video yang Bapak sampaikan pada hari ini yang berkaitan dengan tematik 3, tema 7, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu anak-anak bisa mengenal jenis-jenis bahan pangan. Ya, sebelum kita pelajari lebih lanjut lagi, mari kita awali pelajaran ini. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang berada di rumah, kita lanjutkan ya. Jenis-jenis bahan pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil dari pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil dari peternakan. Ini merupakan adalah kekayaan yang ada di Indonesia dari segi pertanian maupun peternakan. Semua itu adalah sumber pangan. Kenapa dikatakan sumber pangan? Adalah sumber kebutuhan manusia. Pangan artinya makanan. Nah, ini kebutuhan manusia berarti perlu makan. Hidup ini perlu makan. Makanan inilah yang mengandung protein dari hasil pangan ya. Semua itu tadi sudah Bapak sampaikan ya. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberikan makanan yang cukup bagi kita. Nih, pengolahan hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Artinya teknologi pangan itu makanan yang itu bisa diolah kembali, dibikin kembali. Nanti Bapak gambarkan nih salah satunya nanti ada. Nah, kita lanjut dulu ya. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Hasil dari pertanian tadi dibikin lagi, diolah lagi, bermacam-macam variasi, itulah namanya teknologi pangan. Teknologi pangan menjaga agar makanan itu tidak cepat membusuk. Ada namanya untuk pengawetnya, tapi pengawet itu hati-hati, ada yang berbahaya, ada yang tidak. Pengawet makanan. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru, misalnya salah satu yang sederhana, kacang kedelai. Nah, ini hasil pertanian, bikin kacang kedelai, dibuat menjadi tempe atau tahu, kecap, susu sapi, dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Nah, itu hasil dari pertanian dan peternakan. Susu sapi. Kalau ini kacang kedelai, ini tahu. Nah, ini susunya, ini menteganya di bawah ini. Nah, kesemuanya itu adalah hasil dari proses dari teknologi pangan. Lanjut. Teknologi pangan, pengolahan makanan agar tahan lama. Teknologi pangan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada 5 manfaat teknologi pangan ini. Yang pertama, membuat makanan bebas dari penyakit. Ada steril, dari cuci, dibersihkan, semuanya itu hindarkan dari penyakit. Membuat makanan lebih banyak mengandung nutrisi atau mengandung gizi. Yang ketiga, membuat makanan lebih baik, lebih awet. Ini awet ya, awet dan tahan lama. Yang keempat, membuat makanan lebih mudah dan dinikmati. Yang kelima, mengurangi sisa bahan pangan yang terbuang dari dan membusuk. Manfaatnya. Nah, hasil teknologi, nah kita lihat. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai.
Nah, ini ubi kayu singkong dapat diolah menjadi tiwul dan rendang singkong. Ini dari singkong. Buah-buahan pisang dapat diolah menjadi manisan atau selai. Kemudian dapat pula diolah menjadi mentega dan keju dan susu. Ini dari susu ya, anak-anak. Nah, kita lihat nih makanan teknologi. Daging sapi diproses itu jadi makanan teknologi. Hanya ada pengolahan. Nih ada ikan, ada telur asin. Ini ada ketupat, ada buah-buahan. Nah, macam-macam kesemuanya itu tentu ada proses. Kalau kita ambil, kita proses, itu namanya teknologi pangan. Nih, susu. Ada apa namanya ini, kangkung. Nah, ada ini sosis. Nah, kesemuanya ini kalau sudah kita rubah daripada aslinya, itu namanya teknologi. Ada gambar pangan ini saus sambal, asalnya dari tomat diproses jadi saus. Ada keripik singkong yang mulanya dari singkong diproses menjadi keripik. Ada abon sapi, daging sapi dijadikan abon, itu proses namanya. Buah apel, ada sirup, ada kedelai, ada ketela, ada telur, ada keju. Kesemuanya ini kalau dirubah dari aslinya itu namanya teknologi pangan. Membaca teks tentang industri tempe di rumah. Nah, ini dari kedelai tadi dibikin. Si Ahmad ini dan Daninya pergi kepada temannya. Di rumah temannya mereka ternyata ada kegiatan yang menarik. Orang tua mereka itu mempunyai industri rumahan. Industri rumahan tersebut memproduksi apa? Nah, yaitu dari kedelai dibikinnya tempe, tahu, dan salah satunya makanan olahan yang bisa diproduksi. Mereka sangat senang antusias untuk mengetahui cara membuat tempe dan tahu. Bagaimana? Pertama-tama dia mengamati bagaimana cara membuat. Mula-mula kedelai dicuci bersih, kemudian kacangnya kedelai direbus dan digiling hingga hancur. Nah, hingga kacang kedelai pecah menjadi dua bagian. Yang sudah digiling kemudian dibungkus. Jika sudah dingin, kemudian diberi lagi kacang kedelai selanjutnya dibungkus dengan daun pisang. Nah, dikasih lagi, didiamkan sehingga menjadilah didiamkan kurang lebih 12 jam sampai 18 jam sehingga menjadi tempe. Nah, gambarnya dulu. Nah, yang pertama tadi mencuci bersih kacang kedelainya. Yang kedua, rendam kacang kedelainya kira-kira 12 sampai 18 jam supaya mudah digiling. Yang ketiga, cuci kembali kacang kedelai sambil diremas hingga kulitnya terkelupas. Nah, berikutnya direbus. Nah, setelah direbus, nih akhirnya apa? Ini kalau udah direbus matang lalu dijadikan, dibungkuslah dengan daun. Ini adalah proses pembuatan tempe. Nah, kalau ini proses pembuatan tahu. Wah, ini ya. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan anak-anak dapat menyaksikan dan melihat video yang Bapak sampaikan. Meskipun sedikit, tapi maknanya cukup berarti bagi kita semua. Paling tidak anak-anak memahami tentang bagaimana sih teknologi pangan. Demikian ya anak-anak. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.